Di mana Linger kecil? Bukankah dia kembali bersamamu? Luling bertanya dengan senyum di bibirnya. Melihat penampilan Luling Ying, Qin Yichen merasa sakit di hatinya. Dia bisa merasakan dengan tajam bahwa tidak ada perubahan kecil pada yang terakhir. Perubahan itu membuat Luling Ying jauh lebih dingin. Bahkan jika yang terakhir menyatukan nafasnya, dia masih bisa merasakan bahwa dari tubuh yang lebih kecil, ada semacam pingsan yang bisa membuat langit dan bumi menggigil membeku. Dia baik-baik saja. Ras Raja Roh akan menjaganya. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, berkata dengan lembut. Dan segera, dengan tangan terentang, dia tiba-tiba membawa yang terakhir ke dalam pelukannya. Dalam kontak dengan pelukan hangat ini, tubuh tercinta Luling Ying bergetar sedikit, kepalanya bersandar di pundaknya, dan dua garis air mata tidak bisa lagi ditahan, mengalir dari matanya. Aku sangat takut. Mereka bilang kamu tidak bisa kembali. Suara tersedak terdengar dari tenggorokan dan hidung Luling Ying. Mendengar ini, kulit Qin Yichen sedikit dingin, tetapi dia tidak menunjukkan apa-apa, hanya memegang lengan Yiren, mengencangkan sedikit lebih erat. Setelah sekian lama, Luling Ying akhirnya mulai tenang. Pada saat ini, Qin Yichen hanya melonggarkan sedikit, tetapi pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa yang terakhir tertidur di pelukannya. Melihat wajah cantik dari kecantikan yang menangis, Qin Yichen tidak bisa menahan perasaan masam. Dia bisa merasakan bahwa yang terakhir pasti salah paham dengan rumor orang lain, jadi perubahan seperti ini akan terjadi. Selain itu, rumornya pasti dia bahkan mengalami kecelakaan dengan Xiao Linger. Kalau tidak, Luling Ying tidak akan pernah mengalami situasi seperti itu. Bodoh, Qin Yichen bergumam, seperti sepotong kayu, berdiri diam, meninggalkan yang terakhir berbaring dengan tenang di pelukannya. Setelah sekitar 1 jam berusaha, bulu mata Luling Ying bergerak sedikit, dan mata yang menyentuh itu tiba-tiba terbuka, dan dia merasakan semburat merah ketika dia merasakan kehangatan masih ada di sana. Apakah ini bukan mimpi? Merasakan kehangatan yang menenangkan dirinya, Luling Si bergumam seperti mimpi buruk. Kalian, apakah aku di sini? Mendengar suara ini, Qin Yichen mau tidak mau berkata sambil tersenyum. Si cantik di pelukannya mengangguk berat, dengan rakus menyerap rasa yang sudah dikenalnya. Apakah seseorang memberitahumu apa yang terjadi padaku? Qin Yichen bertanya ragu-ragu. Luling mengerang sedikit, akhirnya mengangguk. Melihatnya, mata Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi sedikit menyipit. Hanya 2 tahun sejak dia pergi, dan bahkan Luling Ding percaya pada kecelakaannya. Saya khawatir ini dilakukan dengan sengaja. Hanya leluhur tua Istana Vas Glasial dan Tuan Istana Tua yang tahu dia akan merusak perlombaan roh, dan mereka pasti tidak akan mengatakannya. Dan mereka yang tahu bahwa dia tidak berada di rumah surgawi juga bisa dihitung dengan jari. Hanya mereka yang berada di posisi tinggi yang dapat menyimpulkan 1-2 dari kepergiannya. Sepertinya masalah di Human Raja masih ada. Siapa yang memberitahumu? Qin Yichen terkekeh dan bertanya dengan nada bercanda. Menolak 10.000 matahari, Luling menggumamkan mulutnya dan berkata, awalnya saya pikir dia berbohong kepada saya, jadi saya langsung mengusirnya, tetapi Anda tidak mendengar apa-apa selama lebih dari 2 tahun. Ketika dia mendengar ini, kulit Qin Yichen berangsur-angsur menjadi suram. Menyangkal 10.000 matahari, ras manusia Tanah Suci nomor 1, Putra Suci Tanah Suci. Di tangga, Divine Physique Didin mengungkap kekuatan pemisah. Jika bukan karena Qin Yichen dan angin serta salju, itu akan menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia ingin datang, dia akan melakukannya. Itu harus menjadi eksistensi paling mempesona dari generasi muda itu. Sepertinya dalam 2 tahun terakhir, aku gelisah. Hati Qin Yichen bergumam, dan ada kilatan cahaya dingin di matanya. Saya tidak berani mengatakan ini kepada ayah, tetapi mereka bertanya kepada saya setiap kali saya bertemu, jadi saya tidak berani melewatkan kali ini. Luling Zhang bersandar di bahu Qin Yichen dan berkata sedih. Ayo kembali makan malam. Kalau tidak, Xiao Linger akan kembali untuk melihatmu kurus, dan pasti mengira aku telah menggertakmu. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, membelai sutra biru yang terakhir dengan lembut, berkata dengan penuh kasih. Rumah Tanah Suci tahu. Keluarga yang telah berpisah selama lebih dari 2 tahun, dipertemukan kembali. Dengan kembalinya Qin Yichen, wajah semua orang penuh dengan senyuman. Du Binglan juga memasak sendiri dan membuat meja mewah, yang menarik perhatian Ye Liangchen dan yang lainnya. Namun, Qin Baihe telah bertanya kemana Xiao Linger pergi, dan Qin Yichen hanya dapat menemukan alasan untuk mengatakan bahwa dia dilarang oleh leluhur tua Istana Vas Glasial. Apa yang membuat Qin Yichen sedikit memalukan adalah bahwa di bawah perhatian begitu banyak orang, Qin Baihe bahkan secara belak-belakan membuatnya bekerja keras untuk menambahkan dupa ke keluarga Qin. Ketika saya mendengar ini, wajah cantik Luling Ying dan Su Ruyan semuanya merah. Dua wanita telah menikah dengan Qin Yichen. Namun, Qin Yichen telah bersama mereka terlalu singkat. Sejak Linger masih muda, perut Luling Ying tidak bereaksi. Dan Su Ruyan,
meskipun telah ambigu dengan Qin Yichen sebelumnya. Tetapi sebenarnya, itu hanya tadi malam. Di sisi lain, gadis-gadis Xia Ziling dan Lin Miaohan juga sedikit menundukkan kepala. Mata mereka diam-diam memandang ke arah Qin Yichen. Mereka sepertinya berpikir, kapan pria tercinta ini akan memahami pikiran mereka? Dalam hal ini, Qin Yichen hanya bisa merasa canggung untuk menemukan topik untuk dialihkan. Bukannya dia tidak menginginkan anak, tetapi dia tahu betul bahwa situasinya tidak simen kelihatannya. Terlepas dari kapan Mo Seng akan menemukan identitasnya, bahkan di dalam ras manusia, ada ancaman yang mematikan. Pada awalnya, dia hampir terkubur di tanah jahat istana Fast Glacial. Belakangan, ketika dia ingin menemukan dalang rahasia, petunjuk yang baru saja disentuhnya rusak. Bahkan selama 2 tahun dia meninggalkan Human Rache, dalang rahasia itu mungkin tidak menganggur. Faktanya, bukan hanya Lu Lingying, tetapi lebih dari setahun yang lalu, ada berita di Qin Yichen bahwa sesuatu telah terjadi di kota Set. Tian. Awalnya, tidak ada yang percaya ini, tetapi seiring waktu, Qin Yichen tidak pernah muncul, dan berita itu secara bertahap dianggap benar oleh dunia. Ketika dalang rahasia tidak terungkap, Qin Yichen tidak berani berinvestasi terlalu banyak dalam urusan pribadi anak-anaknya. Xia Ziling memiliki beberapa anak perempuan dan dia tidak berani menyentuhnya. Begitu dia melakukan sesuatu yang salah, bukankah itu akan mengecewakannya? Namun, setelah mendengar berita kecelakaannya, beberapa wanita masih terus menunggu di sini, yang juga membuat hati Qin Yichen menghangat. Sudah waktunya untuk keluar dari belakang layar. Ada gumaman di hati Qin Yichen, seringai tergantung di sudut mulutnya.